Nah, kalau dilihat dari sini akhirnya terungkap ya apa yang selama ini disembunyikan. Bahkan kemungkinan bisa jadi drama yang kemarin, yaitu berdemo yang menuntut Firly Bahuri dicopot, yaitu mantan pentolan KPK pada era 2015-2019 yang lalu. Nah, ini bahkan ada berita dari KBA News, sah ex-wakil ketua KPK gabung ke relawan Anies Baswedan. Ini membuktikan apa? Ya, membuktikan bisa jadi diduga KPK di kepemimpinan di era Saud Situmorang ini ya tidak independen. Karena apa? Pada saat bertugas di KPK pada waktu itu, dia sudah melihat potensi Anies Baswedan ini orang bisa menjadi presiden. Bayangkan, berarti kan dia secara langsung mengakui lah kalau KPK di eranya menurut saya tidak independen sekali. Padahal KPK itu seharusnya independen, tidak memihak satu sama lainnya. Seharusnya seperti itulah. Tetapi ini setelah rame kemarin demo-demo menuntut Firly Bahuri mundur, ternyata wakil ex ketua KPK gabung menjadi relawan Anies, menjadi dewan penasehat. Jadi penasaran ya, kenapa ya sampai menuntut Firly Bahuri mundur? Apakah karena kasus Formula E? Ya, kita tidak tahu. Dan sini bahkan ditanggapi oleh netizen. Bambang Mulyono teriak-teriak di gedung KPK gara-gara kasus Formula E, mau ditingkatkan menjadi penyidikan. Ya, bisa jadi gara-gara kasus Formula E yang dari penyelidikan ke penyidikan akhirnya kompak dengan mantan pimpinan KPK terdahulu, akhirnya mendatangi KPK untuk berdemo dan mendesak untuk mencopot Firly Bahuri sebagai ketua di KPK. Nah, dari sini saya jadi penasaran ya, kira-kira bagaimana sih beritanya dari KBA News. Dari sini wakil ketua KPK 2015-2019 Saud Situmorang resmi bergabung ke simpul relawan Anies menuju Indonesia Berani 1 dan menjadi Dewan Penasihat Relawan Berani 1. Bergabungnya Saud ini ditandai dengan penyempatan PIN Berani 1 oleh Ketua Umum Berani 1 Firda Devianti. Nah, Saud mengungkapkan ia bergabung dengan relawan Anies karena ingin mendukung orang baik, berintegritas dan terbukti rekam jejaknya. Rekam jejaknya yang mana? Kadang-kadang saya kepengen tanya ke mantan pimpinan KPK ini, Saud Situmorang yang ikut di relawan Anies. Kira-kira berintegritas seperti apa? Dan terbukti rekam jejaknya seperti apa sih? Janji-janji juga pada saat dulu 2017 seperti program-program andalan DP rumah DP 0%, program OKOC. Itu sekarang bagaimana? Padahal itu juga program-program andalan dari Anies Baswedan yang banyak diminati masyarakat. Akhirnya Anies bisa menang karena janji rumah DP 0% dan program OKOC yang dimodali, dicarikan penjual dan dicarikan pembeli. Ya, kurang lebih seperti itulah. Intinya masyarakat diam sudah bisa mendapatkan uang. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya sampai saat ini program OKOC dan bahkan rumah DP 0% ya Anda tahu sendiri lah. Saya katakan dari semua calon yang ada sekarang, dia yang minim resiko korupsinya. Kalau minim korupsinya ya seharusnya doronglah KPK, yaitu untuk mengungkap kasus korupsi Formula E. Doronglah sehingga bisa clear lah, ini Anies terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelanggaran di Formula E apa enggak. Ya seharusnya didukung sehingga pada saat Pilpres 2024 kasus Formula E yang disangkut pautkan dengan Anies Baswedan ya bisa clear, bisa tuntas. Karena sampai saat ini juga masih abu-abu. Kalau misalkan terbukti ya dikatakan terbukti, kalau tidak ya kasus ditutup lah. Jadi menurut saya ketua KPK ini bukan mendesak mencopot ya ketua Firly Bahuri, ketua KPK Firly Bahuri, melainkan lanjutkan kasus Formula E supaya terang benderang, supaya tidak abu-abu lagi dan supaya clear. Ya karena semua bertanya-tanya ya, Anies itu terlibat apa enggak di dalam kasus korupsi Formula E ini. Kalau tidak ya katakan tidak, kalau iya ya katakan iya. Jadi jangan ditutup-tutupi lagi. Ya seperti itulah akhirnya juga terungkap ya, kenapa pada waktu kemarin mantan pentolan KPK tiba-tiba mendesak Firly Bahuri mundur. Ternyata ada mantan ketua KPK jadi relawan Anies Baswedan. Ya bisa jadi itu adalah jawabannya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Wakil Ketua KPK 2015-2019
Saud Situmorang resmi bergabung ke simpul relawan bersama Anies menuju Indonesia Satu, Berani Satu, dan masuk menjadi Dewan Penasehat Relawan Berani Satu. Bergabungnya Saud ini ditandai dengan penyematan PIN Berani Satu oleh Ketua Umum Berani Satu, Firda Devianti. Saud mengungkapkan ia bergabung dengan relawan Anies karena ingin mendukung orang-orang baik, berintegritas, dan terbukti rekam jejaknya. Saya katakan, dari semua calon yang ada sekarang, dia yang minim resiko korupsinya, kata Saud kepada KBA News usai acara peresmian Sekretaris Berani Satu di Jalan Rawasari Selatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Selasa 18 April 2023 malam. Menurutnya, tak ada alasan lagi untuk tidak mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu apabila ingin Indonesia lebih baik lagi. Makanya, saya pikir kita harus sama-sama mendukung untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berubah, Indonesia yang bermartabat, dan Indonesia yang lebih setara, lanjutnya. Dia menurutkan saat ini tugas utama yang perlu dilakukan yakni meyakinkan publik bahwa Anies adalah kandidat calon presiden capres terbaik untuk 2024 mendatang. Lebih lanjut, Saud menilai Anies merupakan sosok yang berintegritas sesuai dengan ucapan, pikiran, dan juga tindakannya. Dia juga menyinggung Anies menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah wajib saat menjadi rektor di Universitas Paramadina. Kini kita tentunya sekarang orang yang sudah sekian tahun melihat bahwa masalah korupsi di Indonesia adalah berkaitan dengan masalah integritas. Tentu kita harus memilih pemimpin yang benar-benar berintegritas, tegasnya. Perlu diketahui, dalam acara peresmian Sekretariat Berani Satu, Saud menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik dengan tema menuju transformasi Indonesia. Adapun narasumber lain, yakni Ketua Umum Berani Satu, Firda Devianti, pengamat sosial sekaligus Ketua Lembaga Paskah Nasional, Pendeta Shepard Supit, dan anggota DPRD RI 1 2009 hingga 2019, Hana Fadel Muhammad. Bahkan diketahui sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar demo di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin 10 April yang lalu. Mereka mendesak Ketua KPK Firly Bahuri dicopot. Pantauan Merdeka.com pukul 14.43 waktu Indonesia bagian Barat. Sejumlah mantan pimpinan KPK yang hadir adalah ex-ketua KPK Abraham Samad, mantan wakil ketua KPK Saud Situmorang, dan ex-penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Ada juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana. Hari ini kita melaporkan Saudara Firly Bahuri kepada Dewan Pengawas Dewas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran kepatuhan yang diduga dilakukan oleh Saudara Firly, kata Samad saat orasinya. Alasan laporan tersebut, kata Samad, berkaitan dengan serangkaian dugaan pelanggaran pembocoran dokumen yang dilakukan oleh Firly. Selain pelanggaran etik, Samad juga berencana melaporkan Firly terkait dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Saudara Firly ke Dewas, kita juga akan melaporkan Saudara Firly ke aparat penegak hukum,
sejelas-jelasnya. Samad juga berharap Dewas KPK segera memeriksa Firly Bahuri. Pemeriksaan tersebut buntut aduan-aduan yang telah dilayangkan sejumlah pihak atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly. Ketua KPK Firly Bahuri kini menjadi sorotan. Firly diduga membocorkan data penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja Tukin di Kementerian ESDM. Nilai dugaan korupsi dalam perkara tersebut mencapai puluhan miliar, dan KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka. KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang, salah satunya PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyo Sihit. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI melaporkan oknum KPK ke Polda Metro Jaya pada Jumat 7 April yang lalu. Laporan itu terkait dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Meski tak menyebut siapa yang dilaporkan, namun MAKI mengaku mengajukan sejumlah nama yang perlu diperiksa. Di antaranya Menteri ESDM Arifin Tafsir, Kepala Biro Hukum ESDM, sekaligus PLH Dirjen Minerba Muhammad Idris Faryoto Sihit, dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro. Bahkan pimpinan KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang menyatakan dukungannya kepada bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024. Saud menyebut salah satu tugasnya saat menjabat di KPK adalah memantau orang-orang yang dominan. Salah satu yang dipantau mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selama sekian tahun saya di KPK, itu kebetulan salah satu background saya banyak. Jadi saya memetakan seseorang secara detail. Kemudian karena memang salah satu tugas di KPK itu melihat tokoh-tokoh dominan, kata Saud dalam acara diskusi relawan Anies Baswedan Kuning Ijo Biru KIB di Hotel Atlet Century pada Rabu 1 Februari yang lalu. Saud mengatakan calon presiden itu adalah orang yang bisa mengeluarkan Indonesia dari berbagai masalah yang ruwet, termasuk soal keadilan. Ia bahkan menyinggung unggahan Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter yang menampilkan ilustrasi mau minta keadilan, beli. Jadi, maksud saya medan perang kita kali ini adalah penuh dengan ketidakpastian. Menjawab ketidakpastian itu, Anda butuh orang yang berintegritas, ujar dia. Lebih jauh, Saud juga menyebut 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia anjlok sejak reformasi, sebagaimana dirilis oleh Transparan Internasional Indonesia pada Selasa 31 Januari 2023. Setelah diluncurkan indeks persepsi korupsi, kita itu jatuh dari 38 ke 34. Itu sangat meyakinkan sebetulnya. Hari ini kembali ke 34 itu, persis seperti saat Jokowi berkuasa. Jadi dia balik ke 0 itu, tuturnya menambahkan. Bahkan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Saud Situmorang menghadiri deklarasi relawan Kuning Ijo Biru KIB untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden Capres 2024. Jadi pertanyaan, Saud ngapain di sini? Jawabannya ya untuk presiden yang berintegritas lah, kata Saud saat menjadi narasumber dalam acara yang digelar di Hotel Century Jakarta
pada Rabu 1 Februari, dikutip dari detik.com. Saud juga mengatakan, sejak masih menjabat di KPK, dirinya yakin Anies akan menjadi presiden. Menurutnya, Anies sanggup membawa Indonesia menghadapi tantangan di masa kedepannya. Jadi, saat ketika saya di KPK, menyimpulkan ini pasti bakal jadi presiden orang ini, Anies Baswedan. Ya, saya melihat orang menjadi presiden itu orang yang bisa menjawab medan perang Indonesia itu seperti apa. Medan perang kita kan sangat ruwet, ujarnya. Sementara Rocky Gerung meyakini Anies akan menjadi presiden dan berkantor di Istana Merdeka. Rocky Gerung menyebut pertemuan relawan pendukung Anies yang tergabung dalam sekber KIB ini merupakan konsolidasi masa depan. Negara ini yang hendak kita pastikan ke depan memang cuma ada Anies yang diusir dari Jalan Merdeka Selatan dan akan pindah ke Jalan Merdeka Utara. Jadi saya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide, konsolidasi masa depan, ujarnya. Rocky mengatakan Anies hanya butuh 51% suara di Pilpres 2024. Ia menyebut Anies dipilih oleh rakyat karena yang saat ini sudah tidak diperlukan. Enggak adil kalau Anies menang 80%. Kita cuma butuh 51%. Itulah demokrasi. Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan, ujarnya menambahkan. Sebelumnya 3 kelompok relawan mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Mereka membentuk sekretaris bersama kuning hijau biru sekber KIB. Kami 3 simpul relawan Go Anies, Forum Ka'bah Membangun, Anies Amanat Indonesia di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk sekretaris bersama dengan nama kuning hijau biru sekber KIB, ujar Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab di Hotel Century, Jakarta pada Rabu 1 Februari yang lalu. 3 kelompok relawan mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Mereka membentuk sekretaris bersama kuning hijau biru. Kami 3 simpul relawan Go Anies, Forum Ka'bah Membangun, Anies Amanat Indonesia di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk sekretaris bersama dengan nama kuning hijau biru, ujar Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab di Hotel Century, Jakarta pada Rabu 1 Februari. Dikutip dari detik.com. Sirajuddin menyatakan KIB bentukan relawan pendukung Anies berbeda dengan Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang digagas Partai Golkar, P3 dan PAN. Nah, KIB memang kadang-kadang dikenali banyak orang sebagai Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi namanya saja yang sama tapi spiritnya berbeda, ujarnya. Menurutnya, sekber KIB, bentukan relawan pendukung Anies ini merupakan gerakan akar rumput, sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu adalah gerakan kaum elit. Nah, kalau bahasa lucu-lucunya, kalau KIB, yang satu itu kan kabel, koalisi elit. Jadi kalau KIB, kita itu kibar, yaitu kuning, hijau, biru, arus rakyat. Itulah yang menjadi semangat kita untuk mengadakan KIB ini, tambahnya. Sirajuddin juga menegaskan deklarasi sekber KIB ini tidak melibatkan partai politik. Kelompok relawan Anies ini dibentuk untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.